Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan ini adalah salah satu permainan yang penuh lika-liku teman-teman, dan juga cukup menarik untuk kita saksikan, yaitu antara Grandmaster Andre Esipenko menghadapi Grandmaster Hikaru Nakamura pada ronde ke-6 FIDE Grand Prix 2022. Dan bagaimana hasil setelah ronde ke-6? Saksikan sampai akhir karena kami akan menjelaskan detailnya. Untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Andre Esipenko memulai langkah dengan pion ke E4 dibalas E5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke C4. Pembukaan Itali di papan. Gajah ke C5, Giucho Piano, D3, kuda ke F3, A4, yaitu mencegah pion ke depan langsung maju untuk mengancam gajah, juga membuka ruang bagi gajah ke depan. Pion ke A6 juga mempersiapkan pion ke B5, dilanjutkan rokade, dan D6 mengaktifkan gajah ke depan. A5 terlebih dahulu mengambil banyak ruang ke depan, walaupun pion tetap maju, maka bisa en-pasan ke depan. Hikaru melanjutkan dengan gajah menyelamatkan diri ke A7 dan pion ke C3. Rokade dan H3 terlebih dahulu mengontrol petak penting ke 4. H6 begitupun dengan hitam dan gajah ke E3 menawarkan pertukaran gajah. Benteng ke E8, menteri ke B3. Yaitu kita lihat setelah benteng berpindah, maka di sini Esipenko langsung mengancam pion sehingga menteri ke E7, maka dilanjutkan kuda B ke D2. Benteng ke B8 dilanjutkan mensupport pion melaju ke depan dan gajah memukul gajah saat ini. Kuda memukul kembali dan D4 teman-teman, menantang pion pusat. Dan di posisi ini langkah ke-14 memang terlihat natural di mana Hikaru Nakamura memainkan dengan kuda ke C6, tetapi ini sebuah kesalahan teman-teman. Karena apa sebuah kesalahan? Bahwa di sini kita lihat bahwa benteng belum terhubung sehingga ini cukup penting. Di mana sebelumnya teman-teman bahwa sebenarnya menukarkan pion opsi terbaik. Dan memang kalkulasi ini cukup sulit tentunya, dan di sini gajah wajib aktif karena apabila kuda menerima pion, jelas ini blunder. Karena apa? Kuda memukul kuda, menteri memukul kuda, ada gajah memukul pion skak, waktu yang sama mengancam benteng, di mana terlebih dahulu ke depan benteng mengancam menteri, maka benteng ini akan hilang teman-teman. Namun rupanya kita kembali di dalam posisi ini dimainkan, yaitu dengan kuda ke C6. Dan lagi-lagi melihat ini pun cukup sulit teman-teman, dan Andre Esipenko membalas langsung dengan benteng F ke E1 mensupport pion ke depan. Tetapi coba teman-teman, bagi kita, bagi Anda, apa langkah terbaik kira-kira bagi putih di posisi ini? Bagaimana teman-teman? Apakah Anda dapat mendapat langkah itu? Langkah itu ialah dengan pion mengancam kuda ke D5 teman-teman. Lihat, kuda menyelamatkan diri ke A7, maka inilah kuncinya gajah memukul pion teman-teman. Lihat bahwa di sini benteng belum terhubung, tidak mungkin diterima karena benteng akan hilang. Gajah memukul pion saat ini juga menghubungkan benteng satu sama lain sehingga pion dapat memukul gajah, maka di sini gajah memukul pion teman-teman. Lihat mensupport pion ke depan. Gajah ke G4 dengan harapan memukul ke depan dengan harapan pion bertumpuk, atau apabila kuda menerima pion ini menjadi lemah, maka di sini dapat dilanjutkan dengan kuda ke H2. Gajah ke I2 mengancam benteng juga mengontrol petak penting A6 ini, maka A6 saat ini teman-teman. Mengorbankan benteng, tetapi setelah kuda menerima, di sini pun cukup aktif, di mana pion ini cukup berbahaya ke depan dan berpotensi promosi, dan di sini komplit bahwa putih lebih baik. Namun kita kembali. Di dalam posisi ini Andre Esipenko melanjutkan dengan benteng ke I1, maka dibalas gajah ke D7 saat ini, di mana sudah menghubungkan benteng satu sama lain. D5 mengancam kuda, kuda ke A7, dan gajah ke F1. Kuda ke H7 saat ini mencoba mengaktifkan pion file F ke depan, dan pion ke C4, memperkuat pion satu sama lain. Kuda ke G5 menawarkan kuda, menteri ke E3, menambah tekanan terhadap kuda, sehingga kuda memukul kuda skak, kuda memukul kembali, dan kuda ke C8. Walaupun kuda bermanuver, tetapi ini cukup pasif ya. Kemana kuda melangkah? B4 saat ini, yaitu mengetek ke depan, dan dilanjutkan F5. Mencoba mengetek juga teman-teman dari sayap raja. Gajah ke D3, di mana menambah tekanan terhadap pion, dan menteri ke F6. Pertukaran terjadi, gajah memukul kembali, gajah memukul gajah, menteri memukul kembali, dan di sini sebuah taktik dilakukan oleh putih dengan kuda ke D4 mengancam menteri.
Menteri ke F7 tentunya, karena apabila pion menerima, ini sebuah kesalahan karena membuka menteri mengancam benteng skak. Raja berpindah, menteri ke 4 langsung saja menawarkan menteri, dan di sini pun komplit bahwa kualitas dari putih lebih baik. Oke teman-teman, untuk itulah kita kembali tentunya kuda ini tidak bisa diterima dengan menteri berpindah ke F7. Dilanjutkan dengan F4 saat ini, lagi-lagi menantang pion. Dan apa yang harus dilakukan oleh Hikaru Nakamura? Dan ia memilih dengan C6 teman-teman. Lihat, inilah komputer, langkah ini adalah langkah blunder teman-teman. Tetapi tentunya cukup sulit apalagi di atas papan, melihat ini pasti langkah normal. Dan dilanjutkan dengan pion memukul pion tentunya. Tetapi sebelumnya teman-teman, direkomendasikan di dalam posisi ini satu-satunya langkah untuk tetap sebanding ialah dengan kuda ke B6. Lihat, mengorbankan kuda, tetapi ini adalah sebanding. Karena apa? Ini sejatinya tidak dikorbankan. Ini sudah menghubungkan benteng satu sama lain karena kuda putih juga sedang terancam. Inilah poinnya teman-teman. Di mana pion memukul kuda, pion juga memukul kuda. Menteri memukul pion, di sini pion memukul pion. Apabila juga menteri memukul pion, di sini juga pion F4 hilang dengan menteri. Dan ini pun komplit sebanding. Oke teman-teman, inilah poinnya. Dan kita kembali. Dan tentunya untuk menemukan langkah ini adalah langkah yang begitu sulit teman-teman. C6 dilanjutkan, maka di sini pion F memukul pion E terlebih dahulu, pion C memukul pion D, dan E6 mengancam menteri. Menteri ke G6, dan apa yang harus dilanjutkan oleh Esipenko? Dan ia melanjutkan dengan benteng ke F1, langsung juga menguasai file F di mana bermanuver ke depan untuk menumpuk benteng ke depan. Tetapi lagi-lagi ini membuat posisi kembali sebanding. Makanya di dalam permainan ini penuh drama dan juga cukup sengit dan sering ditampilkan tadi malam saat live teman-teman. Ini cukup banyak dibahas oleh komentator. Dimana sebelumnya di dalam posisi ini bahwa pion memukul pion simple adalah opsi terbaik, memperkuat pion terlebih dahulu. Memang ada kuda ke E7, tetapi di sini dapat benteng ke C1. Inilah yang sulit untuk ditemukan teman-teman. Kuda memukul pion mengancam menteri, menteri ke F3 mengancam kuda. Kuda kembali, benteng ke C7 menguasai baris ke-7 yang cukup penting. Dan di sini posisi cukup stuck. Apa yang harus dilakukan? Direkomendasikan komputer benteng ke F8, maka dapat menteri ke D1 teman-teman. Di mana ke depan secara tidak langsung mengancam pion. Benteng kembali, maka benteng ke D7 mengancam pion. Kuda ke C8 mencoba mensupport pion, maka menteri ke F3 saat ini langsung menukarkan ke depan. Potensi pion ini cukup berbahaya. Apabila benteng ke F8 saat ini, maka menteri ke D5. Kita lihat ada discover skak ke depan. Menteri ke G5 mencegah discover, dan juga di sini teman-teman langsung menawarkan pertukaran menteri. Tentunya ini akan terjadi pertukaran E7 teman-teman. Benteng ke E8, maka kuda ke F5, dan ini pun komplit bahwa putih lebih baik. Tentunya cukup sulit untuk menemukan variasi ini. Kita kembali. Dilanjutkan oleh Andrei Sipenko dengan benteng ke F1 dan dilanjutkan dengan kuda ke E7. Benteng ke F7 saat ini dan pion memukul pion. Benteng ke F1 inilah yang sudah dirancang oleh putih, raja ke H8. Perlu diketahui teman-teman, waktu dari kedua pemain sudah cukup kritis di posisi ini, apalagi waktu Andrei Sipenko. Benteng ke F3 saat ini, dan lagi-lagi di sini Hikaru Nakamura memainkan kuda ke C6. Dan ini blunder teman-teman, lagi-lagi blunder. Percaya atau tidak bahwa di dalam posisi ini lagi-lagi ditunjukkan juga secara live. Kuda ke D5 opsi terbaik mengancam menteri. Menteri ke F2, menteri ke E4 teman-teman. Inilah poinnya, mencegah juga pion ke depan. Apabila benteng ke G3, di sini juga ancaman ke depan. Cukup berbahaya, maka di sini dapat benteng ke G8 mensupport pion. Benteng ke G4 mengancam menteri, menteri ke E3 menawarkan pertukaran menteri. Di sini mengancam benteng, benteng ke F4 dan pion melaju promosi, di mana masing-masing mempunyai pion promosi, dan ini pun masih sebanding. Namun kita kembali di dalam posisi ini, kuda ke C6 dan langsung spontan Andrei Sipenko melanjutkan menukarkan kuda, pion memukul kembali lalu E7, mempersiapkan menukarkan ke depan dan juga pion promosi. Raja ke H7 tentunya mencegah tempo skak dan menteri ke F4 terlebih dahulu, di mana selain mensupport benteng ke depan juga tentunya apabila dimakan ke depan mencegah ada discover dari benteng. Oke, di sini benteng ke G8 teman-teman langsung juga mensupport apabila dicoba langkah lain semisal dengan menteri ke G5, di
di mana menawarkan Montri, maka jelas benteng ke G3 teman-teman. Montri memukul Montri, di sini tidak benteng memukul Montri melainkan dengan benteng memukul pion skak. Raja berpindah ke H8, benteng ke H7 skak, raja ke G8, benteng F ke G7, dan ini pun skakmat karena peta ini dikontrol oleh pion. Luar biasa teman-teman. Namun rupanya kita kembali. Dan di posisi ini tentunya Hikaru Nakamura juga masih mencoba dengan benteng ke G8. Kita tahu Hikaru Nakamura dalam waktu singkat dapat memilih pilihan-pilihan terbaik. Benteng ke G3 saat ini mengancam Montri. Lagi-lagi langkah simpel ditunjukkan bahwa Montri memukul pion. Begitu sabar menunggu dulu dari putih adalah sesuatu hal yang bisa dilakukan. Namun di dalam posisi ini langsung benteng ke G3 sehingga Montri ke E6. Benteng kembali ke E3 mengancam Montri, Montri ke G6 dan benteng ke F8. Menawarkan langsung benteng. Benteng ke E8 juga mencegah langsung pion advance ke depan. Dan di sini benteng memukul benteng, raja memukul kembali dan Montri memukul pion skak. Montri menutup, Montri memukul pion A6. Sebelumnya di dalam posisi ini opsi memang cukup sulit ditemukan bahwa Montri ke E6 adalah opsi terbaik teman-teman. Dengan harapan apabila tidak diterima di sini ke depan akan memukul pion. Apabila diterima inilah poinnya benteng menerima. Raja ke F7, benteng memukul pion. Benteng memukul pion, benteng juga memukul pion C6. Kita lihat, benteng ke B7 mengancam, benteng ke B6. Lihat teman-teman. Di sini apabila diterima pion akan cepat promosi. Apabila benteng ke A7, maka raja ikut membantu ke depan. Dan di sini pun komputer menunjukkan putih signifikan lebih baik. Tapi tentunya endgame ini cukup sulit ditemukan. Kita kembali ke partai aslinya. Di posisi ini Andrei Esipenko melanjutkan dengan Montri memukul pion A6 mengambil keuntungan pion. Tentu di sini benteng langsung memukul pion. Pertukaran benteng terjadi dan Montri memukul pion teman-teman. Sehingga di sini Hikaru Nakamura punya kesempatan untuk mengcounter dengan Montri ke I1 skak. Raja berpindah lalu Montri memukul pion B4. Dilanjutkan dengan Montri ke D5 skak. Raja ke H8 dan Montri ke A2 mensupport pion promosi. Montri ke F4 skak. Pion menutup, Montri ke D4 mencegah pion promosi ke depan. A6, maka Montri langsung ke A7. H4 dilanjutkan, D5 teman-teman. Lihat, menawarkan pertukaran. Masih dilanjutkan Montri ke E2, maka dilanjutkan dengan Montri ke D4. Montri ke A2, Montri kembali ke A7. Raja ke G2, D4 saat ini. Montri ke E2, Montri ke D7. Kita lihat mensupport pion promosi dari Hikaru. Montri ke E4 dan D3 saat ini. Menteri ke B7 dan Menteri ke D8. A7, D2. Pion promosi begitupun dengan hitam. Dan setelah Menteri memukul Menteri, di sini juga mereka sepakat draw karena apa? Hikaru juga Menteri memukul Menteri dan ini komplit sebanding dan juga simetris teman-teman. Bagaimana permainan ini? Lika-liku penuh drama. Dan dengan hasil draw ini teman-teman, Hikaru Nakamura lolos ke semifinal. Berikut adalah hasil setelah ronde ke-6. Di mana Alexander Grischuk mengalahkan Edin Bakrot, Andrei Esipenko imbang dengan Hikaru Nakamura, Grigori Oparin imbang dengan Radoslav Wojciech, Vladimir Fedosev dikalahkan oleh Richard Rapport, Vidit Gurati imbang dengan Vincent Keimer, Levon Aronian imbang cepat dengan Daily Dubov, Leonard Dominguez mengalahkan Alexei Sirov, dan Wesley So imbang dengan Pentala Hari Krishna. Dan berikut adalah poin hingga saat ini. Di mana kita lihat dari grup A bahwa Hikaru Nakamura sudah lolos karena poin 4. Begitupun dari grup C, Levon Aronian sudah lolos dengan poin 4,5. Sedangkan dari grup B, Richard Rapport dan juga Radoslav Wojciech akan melakukan tiebreak besok. Dilanjutkan juga dengan Wesley So dan juga Leonard Dominguez karena masih poin sama 4 melakukan tiebreak. Sehingga susunan semifinal adalah sebagai berikut. Di mana Hikaru Nakamura sudah masuk atau lolos ke semifinal dan menghadapi ke depan antara Radoslav Wojciech atau Richard Rapport. Dan Levon Aronian sudah lolos menghadapi ke depan antara Wesley So dan Leonard Dominguez. Coba teman-teman tuliskan di kolom komentar siapa supportan Anda untuk menjuarai turnamen ini. Demikianlah permainan hari ini. Jika suka please like, komen dan juga subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.